Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan utama umat manusia yang akhlaknya mulia dan patut kita jadikan panutan sepanjang hayat. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah beserta Dewan Guru dan staf PO Mati Mahfuz Sungai Tengah, yang kami muliakan Ustadz Darbaini selaku penceramah pada acara kita hari ini, serta teman-teman siswa-siswi Mati Mahfuz Sungai Tengah yang saya banggakan. Saya selaku Ketua Panitia sekaligus Ketua Perkuliahan SD mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran kalian semua, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun ini. Peringatan Maulid Nabi bukan hanya sekadar rutinitas tahunan, melainkan sebuah momentum untuk meneladani akhlak Rasulullah. Dengan tema meneladani akhlak Nabi di era krisis moral generasi muda, kita diajak untuk merenungkan kembali bagaimana kondisi generasi muda atau Gen Z saat ini yang sedang menghadapi tantangan besar, mulai dari pengaruh teknologi, media sosial, hingga pergaulan bebas. Maka tujuan dari acara ini adalah agar kita semua, khususnya siswa-siswi Mati Mahfuz Sungai Tengah, dapat memperkuat keimanan, memperbaiki akhlak, serta meneladani sifat Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan utama. Beliau dikenal sebagai alamiah, sosok yang jujur, amanah, dan selalu membawa rahmat bagi sesama. Harapan saya semoga melalui acara Maulid kita hari ini supaya bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan karakter mulia seperti jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, serta menjadi generasi yang tidak hanya cerdas dalam ilmu, tapi juga mulia sesuai ajaran Rasulullah SAW. Sebelum saya akhiri sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Madrasah dan seluruh Dewan Guru dan staf DO atas dukungan dan bimbingannya, dan Ustaz Darbaini yang telah berkenan hadir untuk memberikan tausiah kepada kita semua, serta rekan-rekan panitia khususnya dari Pusdim dan Perkuliahan SD yang sudah bekerja keras demi terlaksananya acara ini. Semoga segala usaha kita menjadi amal soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata. Semoga acara Maulid Nabi ini berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat,
Ceramah dari Ustadz Syarbaini Alwani. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama suara belum solid. Yang serentak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال في حادث أخرى لا يرى وجهي ثلاثة أنفس العاق لوالديه والتارك لسنتي ومن لم يصل علي إذا ذكرت بين يديه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana dengan limpahan taufik hidayah dan inayahnya pada pagi hari ini kita sama-sama bisa bertemu bertatap muka di ruangan ini dalam rangka acara memperingati satu peristiwa yang besar, lahirnya salah seorang pemimpin dunia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada hari ini bertepatan pada tanggal 15 Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah. Salawat dan salam marilah selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh para kerabat, sahabat dan pengikut-pengikut beliau dari dahulu hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita sebagai-taan dan orang-orang yang kita cintai tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil mahsyar. Sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Kepala Madrasah Alim Negeri 5 Hulu Sungai Tengah. Sama-sama kita hormati Bapak, Ibu, tenaga pendidik dan kependidikan serta adik-adik sekalian yang berbahagia. Pertama-tama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia pelaksana yang telah memberikan waktu kepada ulun pribadi untuk pagi hari ini diberikan kepercayaan mengisi tausiah seputar peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan keterbatasan pengetahuan ulun pada pagi hari ini kita bisa berbagi. Jadi pian ulun duduk di muka pian bukan menggurui atau bukan melajari, karena sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, "Fadzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin." Hendaklah kalian saling mengingatkan, karena saling mengingatkan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan ulun yakin, nah ulun hadapi ini orang-orang yang berdahik. Jadi orang-orang yang cerdas seberita. Hadirin wa hadirat sekalian yang ulun muliakan, tadi kita sudah sama-sama mengikuti rangkaian peringatan Maulid Nabi, dari sama-sama kita sudah memperdengari
pembacaan syair-syair Syarahul Anam. Di ulun salut lawan Bapak semangat luar biasa sih. Dia membaca maulid Syarahul Anam. Luar biasa, jadi suara sedikit tinggi bener nadanya, namanya Allah dia suara sedikit tinggi luar biasa. Nah, jadi ujar Ibnu Zawji beliau pernah mengatakan bahwasanya ujar Siddiq setiap lantunan-lantunan yang mengandung salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila dibacakan di dalam satu majlis, maka kata beliau salawat tersebut akan menebarkan bau yang bersamakan harum mulai majlis tersebut sampai ke arasy-Nya Allah Ta'ala. Cuma kata beliau yang bisa mencium harumnya bau salawat tersebut hanya para malaikat. Sedangkan manusia dan jin kada bisa mencium bau salawat tersebut. Namun kata beliau setiap malaikat yang mencium bau salawat tersebut mereka akan memintakan ampun kepada orang yang berada di dalam majlis tersebut. Walaupun orang ketahuikan, insya Allah dapat doa malaikat itu dimintakan ampun. Jadi mudah-mudahan kita diampuni Allah. Amin. Peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan momen tahunan yang mana termasuk bulan yang ditunggu Rabiul Awal. Karena kita tahu peringatan Maulid Nabi khususnya di Kabupaten kita Hulu Sungai Tengah luar biasa meriahnya. Artinya ada bandingannya dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Meriahnya peringatan Maulid Nabi di Kabupaten Hulu Sungai. Karena kita melihat belum perhatikan luar ini Bapak Ibu Isa aja malam di berbagai pasar pulang di kadang Bapak Ibu Isa aja belum kadang-kadang belum tutup memang pulang. Anak-anak orang bisa siap digardut jadi berjanji di bawah digantung ke atas kan itu harus sembahyang penting orang itu sembahyang penting orang belum dulu ini salah benar ini antara semangat jauh jangan sampai kita mengabaikan kewajiban kita yang utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita catat garis bawahi. Kita boleh hadir di majlis maulid tapi kewajiban jangan sampai terabaikan. Tapi anak-anak kalau melihat jalan Tuhan mengeluarkan juga. Dan dalam peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak hikmah dan manfaat yang dapat kita petik dan kita ambil sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Yang walaupun kita tahu sampai sekarang bahwasanya peringatan Maulid Nabi ini masih ada mengandung kontroversi. Ada orang yang memperingati, mungkin ada orang sebagian yang ada memperingati. Ya mungkin anggapannya alasannya karena ujarnya ada di zaman Rasulullah SAW. Silahkan jadi pendapat. Cuma jangan sampai menyalahkan orang lain yang memperingati. Masalahnya sebutin kelompok ini yang ada memperingati Maulid Nabi, tapi malah anggap orang yang memperingati itu dianggap sesat. Bahkan mengkafir-kafirkan ini kalimatnya luar biasa. Makanya ada di zaman Sayyid Abbas. Sayyid Abbas ini pakaian dari Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki Al-Abbas Al-Hasan. Jadi ketika Sayyid Abbas ini ziarah ke Masjidil Aqsa, waktu itu orang ada baca maulid di Masjidil Aqsa. Beliau melihat seorang laki-laki waktu baca maulid itu dari awal sampai akhir berdiri. Biasanya kita waktu berdiri itu sakal ya orang. Dan orangnya dari awal baca maulid sampai akhir berdiri. Nah setelah selesai dihampiri oleh beliau, wahai saudaraku kata beliau, karena Pak tadi aku lihat engkau dari awal sampai akhir berdiri. Nah lalu si laki-laki ini bercerita, wahai Sayyid, dahulunya
ulun ini orang yang anti maulid Nabi. Karena di zaman Nabi kita itu orang anti maulid, ujar si laki-laki. Namun pada suatu malam kata si laki-laki ini, ulun wahai Sayyid bermimpi melihat rombongan Rasulullah dan para sahabat masuk ke dalam rumah-rumah orang yang baca maulid Nabi waktu mereka berdiri. Jadi ketika Rasulullah hampir, mereka berdiri menyambut Rasulullah. Dan ketika Rasulullah hampir kepada aku, kata si laki-laki, wahai Sayyid, aku hendak berdiri menyambut Rasulullah. Berusaha aku sekarang berdiri untuk menyambut Rasulullah, ada kawan. Jadi ujian Nabi, engkau tidak akan pernah mampu berdiri karena engkau tidak pernah menghormati dan ta'zim kepada ya Rasulullah. Jadi ketika terbangun, laki-laki ini pun lumpuh total. Ada awal jalan terus. Ini yang kedua, apa itu? Stroke, keluar. Tahu stroke ada tahu juga. Kau tahu berjalan tahu? Aman-aman berobat laki-laki. Macam-macam diungkap. Gatuk diminum. Hampir juga. Boleh minum itu. Aku ini anak-anak ini gatuk kayak ini. Berarti aku barang itu betul. Akhirnya laki-laki ini hampir putus asa, dia pun bernazar kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, apabila engkau menyembuhkan hambamu daripada penyakit ini, hamba akan memperingati maulid Nabi dan hamba akan berdiri dari awal sampai akhir setiap kali orang baca maulid. Akhirnya kabul, sembuhlah laki-laki ini penyakit lumpuhnya. Nah, karena itu nazarnya, jadi setiap kali orang baca maulid Nabi berdiri dari awal sampai akhir. Nazar ya pernah itu. Nazar itu jadi sesuatu yang biasa, langsung bila dinazar jadi wajib akhirnya. Itu wahai kisah kulon asalnya. Kan jadi ini salah satu cerita yang sebenarnya patut menjadi pelajaran bagi kita. Yang walaupun kita ini bukan orang yang mungkin ada hobi paling maulid Nabi, ada termasuk orang yang tunjuk paling tapi jangan pernah membenci dan menyalahkan orang yang memperingati maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena fadilahnya luar biasa memperingati maulid Nabi. Bukan cuma kita zaman sekarang, ulama-ulama dahulu yang luar biasa, yang karismatik, banyak memperingati maulid Nabi. Salah satunya apa yang dikatakan oleh salah seorang ulama sufi besar yang bernama Ma'ruf Al-Karhi. Beliau pernah berkata, beliau man hayya'a li ajli qira'ati maulidir rasul ta'aman, siapa yang menyediakan untuk baca maulid Nabi, apa yang disediakan? Ta'aman, kata beliau, makanan. Biasanya kalau memperingati maulid Nabi itu minimal waktunya galuk ya. Paling tinggi burung biasanya. Belum tarabang. Oh, hari ini makanannya udah tahu juga. Tidak ada makanan berikan, ada lain. Pasar Birayang buka aja ini. Ini tadi pada pasar Birayang hari ini hari Senin tadi lalu kayak dulu apa nih? Kayaknya pasar. Oh sebenarnya ada Birayang. Yang lalu rancangan yang dari pasarnya jarang sedikit. Jadi makanan yang disiapkan, ya hanya saja semampu kita lah tanpa dibeban-bebankan berarti hari ini. Kalau di wilayah kami itu biasanya kalau bukannya bulan Maulid ber-12 namanya. Orang jauh-jauh hari rakyat dulu. Tapi kira-kira pas hari-hari hanya itu, kenal kayak itu. Apa orang 30 ekor iman itu. Nanti kalau ini, ini ada dia tentang peringatan maulid Nabi, tapi laksanakan ada kawan kan banyak semampunya. Kalau ada kawan berseruan menyambut undangan malam barang di Baikom itu cukup benar undangan malam. Kemudian kata beliau walau bisa jadi dan orang ini memakai pakaian yang baru. Ya minimal kita kalau hanya hadir majlis maulid Nabi itu pakaian yang pantas lah, yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa putih bila hendak hadir ke majlis maulid atau mau nolaki sarwa, lihat waktu juga.
Orang maghrib masih aja makanan dia orang ajar sudah di masjid masih ada makanan itu. Kok makanan dia kok jual makanan bahari. Jadi bahari itu makanan bahari itu. Bahari karena kamu itu ada. Jadi lihat waktu. Kemudian kata beliau, wa tajammal, orang tersebut tajammal ini bahasa kita berelok-elok, bunga-bungas. Alhamdulillah adik-adiknya yang sudah tampil kita hari ini. Karena ada baju seragam hari ini ya Allah, baju bebas, baju muslim. Nah, ada yang kopiah putih, ada yang kopiah hitam, ada yang kopiahnya terjungkat ke atas. Ya. Ada juga yang rambut kelihatan. Rambutnya sakit banget. Rapi-rapi, tajamul ya Allah, jadi malu. Ini berelok-elok, indah-indah di sini. Kan jadi siswinya juga alhamdulillah cantik-cantik ya. Ibu-ibu gurunya juga luar biasa, seragam kerodongnya warnanya bina. Pokoknya kejadian yang sudah terjadi ya. Bagus saja juga. Memang ayat itu ya aturan itu. Pakaian yang bagus tajamul berelok-elok. Bila pian itu baca ramen atau bacaannya ramen apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ora Singapura. Lagi Kamboyangan. Bismillahirrahmanirrahim. Guru Karindangan. Kami tutup. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menurut seminggu kan hari-hari nang itu imbaham bisa karindangan guru. Ini ada itu kan dan secara tolong ada orang di dalam hadis itu Allah maka mahassan khalqi ahasib. Itu bacaannya cara main jangan nampur Singapura itu. Biasanya nampur Singapura itu kan inian. Langsung Pak. Kan disunahkan kita tajamul berilok-ilok indah-indah tampil. Cuma jangan lewat batas. Silahkan berilok-ilok tampil yang bagus, tapi jangan lewat batas bakalin buaan. Pakai skincare. Iya kabarnya. Putih kayak boneka. Luar biasa. Tangan kayak wet manggis. Ini sesuai mereknya. Ada bisa menyeimbangkan ya Allah. Hidupnya harus seimbang. Harus seimbang hidup itu baiklah. Bila orang itu banyak duit dia. Nah, ringan masalah berjalan. Kedubit itu, ringan kepala. Kedubit kosong, badan kepala. Nah, sakit berpikir. Ada seimbang. Kemudian kata beliau wa ta'affar, orang tersebut ta'affar, memakai wangi-wangian. Jadi kita aman hendak hadir ke majelis Maulid Nabi, wangi-wangian. Karena itu merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi itu hadir di majelis membawa wangi yang berbau harum. Nah, ini mengharamkan ini gimana? Ya harum deh. Ya Allah, itu harum. Jadi Rasulullah bawa harum makanya. Orang bahari harum di ruangan itu adalah mengenal tahun lalu lalu lupa rapid. Nah itu, mas saya bahari itu ada minyak harum rapid doang, cuma nggak salah Allah. Upah bagaimana kok? Coba orang lain apa? Ini betul salah kali kalian empat baris. Jadi komplain tuan rumah, udah kasih dudukan, ujian. Tahu orang kalian baca, betul. Dan cuma kata beliau, kenapa niat kita menyediakan makanan, memakai pakaian yang bagus, berilok-ilok, kemudian kita pakai wangi-wangian, ta'ziman li maulidihi. Niat kita ta'zim karena mengingat kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seperti ini kata beliau, apa nanti Allah berikan kepadanya? Asyarahullahu ta'ala yaumal qiyamah ma'al firqatil ula min nabiyyin wa kana fi a'la illiyin. Allah akan kumpulkan orang tersebut nantinya beserta golongan yang utama dari para nabi-nabi dan dia akan diletakkan oleh Allah di tempat surga yang tertinggi di dalam surga illiyin. Niatnya ta'zim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bila kita baca waktu asyhar di dalam kitab As-Samadul Alam, salah satu adab maulid yang perlu kita jaga.
waktu kita syarah supaya tubuh kita ini jangan terlalu bergoyang. Karena bila terlalu bergoyang pesannya kayak begitu Rasulullah ada muhadir di situ. Jadi kita biasa. Dan pulang waktu kita syarah itu, namun kawan jangan berpajang mata. Karena kalau tuan rumah bagi amplop ke taliuk. Tuan rumah berbagi kok kesalahan itu nanti dia pengaruh kaya apa sih? Dia tak kita pitching dari macam tu liung sini. Dia membuli kita ada lagi. Sekarang balon tu jadi ada lagi. Belum boleh. Dah dapat dia jenis itu. 50 ya. Dapat kan dia pitching. Baiklah sedikit kelebihan kita menghadiri majlis Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terpampang di belakang kita nih tema mengaladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di era krisis moral generasi muda. Kalau kita melihat tema ini pas pada masa sebentar itu. Karena di zaman sekarang, kalau kita melihat moral kita bukan cuma sekedar anak muda. Dan Tuhan banyak guna rusak sudah moral. Antara pinjaman naik tujuh kita. Rusak moral. Ini kira-kira perasaan orang lain. Kita di sini lah, nah itu di sana. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau diberi nama dengan Muhammad itu bukan tanpa alasan. Muhammad itu maknanya orang yang dipuji. Karena nama Muhammad ini sudah wasiat Allah kepada para nabi dan para rasul yang datang kepada mimpi Aminah ketika Aminah mengandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu 9 bulan. Jadi setiap bulan itu Aminah didatangi para nabi waktu mengandung nabi kita. Nah, setiap nabi yang datang mereka berkata, ya Aminah, idza wada'ti syamsal falah wal huda fasammihi Muhammadan. Wahai Aminah, apabila engkau nanti melahirkan matahari keberuntungan dan matahari hidayah ini, berilah nama anakmu dengan nama Muhammad. Jadi nama Muhammad itu sudah wasiat Allah kepada para nabi. Dan maknanya sesuai dengan namanya, maknanya dipuji. Akhlak budi pekerti Rasulullah sangat terpuji luar biasa. Ada anak benar Muhammad di sini. Ya, banyak. Alhamdulillah. Karena menjadi Nabi bila orang berisi anak laki-laki tidak satu pun yang bernama namaku Ahmad atau Muhammad itu kata Rasulullah menunjukkan kebodohan kepada Rasulullah. Jadi ulun, alhamdulillah anak ulun ada Ahmad juga saya tahu. Ahmad Muzafir. Dan latihan juga latihan ada mengarahnya. Kalau bagaimana ya Nabi dalam hadis, bila orang itu banggaran sama lawan ngaran itu ya Rasulullah, seandainya dia masuk neraka, dia tidak akan merasakan panasnya api neraka. Kenapa? Karena Allah memuliakan nama Muhammad. Cuma masalahnya seperti ini. Kalau orang kafir banggaran Muhammad, saya Pak Muhammad Jabrik berarti pamahnya orang kafir bernama Muhammad atau Nabi bila orang bernama seperti nama dia tidak merasakan panasnya api dalam neraka. Ada jadi masuk neraka. Maka kata Rasulullah apabila orang tersebut bernama orang kafir dimengerti sama aku jadi Nabi kita, dia tidak akan langsung dimasukkan ke dalam neraka, tapi wujudnya diubah menjadi seekor babi lalu dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena Allah memuliakan nama Muhammad. Jadi kalau bagi Nabian dan apa adik pulang mama, nama yang ngarannya nama bagus lah, jangan berbarang main Muhammad Kadilan. Ujungnya kalau bagus, tinggal Aliando. Aliando di kampung ngaran kan, Jakarta artis Aliando itu. Di benua Aliando membanjur tu ya. Ada sosialiti tu. Enti lihat dulu. Sesuai makan, ini kalau kami itu ada dengar kifin hadapan omai kifin rambut apa narang kifin dia lewat sesuai lalu hati-hatinya apa narang kifin dia. Karena nama itu merupakan salah satu doa lah. Bila nama itu maknanya bagus, maknanya indah.
Jadi dalam Islam apa kita bergegelaran ada baik dalam Islam bergegelaran ada baik itu hukumnya haram sebenarnya. Wala talmizu bil alqab, janganlah kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk ya Allah. Dilarang. Ini nggak akan bergelar terus. Jangan. Dia ada gelar juga. Ada apa? Dia gelar. Mau kamu ada juga gelar enggak? Karena nenek. Karena kamu ini bergelar beritaan. Cuma kalau nambah gelar ya masalah. Ini ada bagus itu haram hukumnya. Dan kami itu ada nambah itu akan kita sesuai ini penggelar ulama juga. Ada nama gelar Jawa. Masuk dia juga dari Jawa ini orang. Kamu harus mantap juga. Ada nama Tagung gelar. Kita digantikan dengan mulut tuh ahli lancung gelar. Ini haram sebenarnya. Makanya dia tinggai benar. Jika ahli lancung nanti melancong gitu sekong. Nah akhirnya lagi. Nah, jadi sesuai dengan nama Nabi kita Muhammad, bagaimana akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya mungkin terpenting dalam kita peringatan Maulid Nabi ini, bagaimana kita kembali membaca sejarah, meneladani, memfiguri Rasulullah dalam keseharian. Kalau kita lihat sekarang wahai anak kita, banyak yang terbuai dengan teknologi. Di mana saja anak-anak dulu berdua, bertiga, HP dia diikuti. Maaf benar terus. Sudah teknologi yang lain. Tanpa disadari, kadang-kadang karakter-karakter yang di dalam HP itu menular kepada kita, menjangkit kepada kita. Jadi kita perlu binting dalam diri kita untuk bisa memfilter apa yang kita lihat dalam media sosial. Sampai sekarang ini ada terbatas, ada dalam studinya nanti apa kurang ada taus dalam internet itu apa aja. Zaman dahulu akan ada ulama di rumah dalam buku kajian. Ini ada anak kayak itu. Ada lagi dia. Dulu kan itu orang anak orang sama. Ada lagi nak kajian. Dia pergi juga bahan kunci. Ada jadi dia. Ada belajar. Ada tinggi juga ini naik dia. Merupakan salah satu perkara mengkhawatirkan bagi anak-anak zaman sekarang. Kan makanya sebagian negara-negara di Eropa sekarang kan ada sebagian orang yang sudah mengembalikan kepada masa-masa seperti dahulu. Anak-anak itu dilarang untuk memegang teknologi canggih supaya otak kiri kanan ini main mereka. Ini banyak otak kanan ada main. Tapi harus sembahyang di 10 menit tidak datang ada tuh. Nah sembahyang langsung jam 1 sudah akhirnya gagah 10 menit pulang tidak datang pulang. Dijawab oleh Umar di kamar hanya mambar dan mambar. Kayak dari video, abah kami ikut mambar. Salam pepes itu kayak abah ini kumulnya situ aja. Tidak terasa ini berputar umur gara-gara mambar dalam kuitan. Allahu Akbar. Jadi terpaksa anak umat ini tidak perlu dia selfie, tempat TikTok, update status. Masya Allah, alhamdulillah. Ini nama ulah moral kita yang generasi sekarang turun luar biasa. Karena kita ada bisa memfilter, ada bisa artinya menyaring apa yang ada di dalam teknologi. Lalu maaf baiklah, mulai HP Android ini keluar, sampai ini kan, Facebook aja ada bisa dia. Kalau benar ini bahkan apa guru di IG ada aja jual IG Instagram murahnya amkinannya ada itu Facebook aja ada apalagi IG gimana apa kalau WA baru kali pun depan bisa Ustaz cuma perlu dikirakan dia ini misalnya ada bisa ini kali juga kok ya kalau ini waktu kita ya cuma kita banyak lah perhatian apa negatif itu kita jangan ambil yang positif aja kita ambil dari media sosial daripada artinya teknologi yang diberikan kepada kita. Nah ini nama ulah kebanyakan akhlak generasi muda kita zaman sekarang ini menurun ya. Maka harus datang dari luar itu budaya macam-macam tuh kita orang Indonesia ini dapat kenal meniru, dapat kenal empati. Tradisi-tradisi orang-orang luar. Kita lihat kalau orang Brunei, mohon maaf kan orang Brunei itu
Ini budaya itu orang luar punya kan tapi apa? Ini yang penting budayanya seorang dulu. Kalau kita ini bila ada nang budaya nang bila dalam modern dan gaul dan viral cepat benar. Bila musim orang rambut berubah karena ada coklat iya juga. Sampur juga berudak. Kuning di keluar. Ini bukan budaya-budaya yang nggak mungkin kan terlalu fatal malah kalau menurun yang kayak ini. Tapi kalau sudah budaya yang merusak, artinya akhlak dan moral kita, pergaulan bebas yang dituruti. Kadang-kadang kita melihat anak-anak pulang sekolah, laki-laki dan perempuan, ayo orang berdua lagi bini. Masuk pelanggaran apa di sini? Dia itu agak lihat. Pelanggaran itu menengah kah, ringan kah? Kelas berat. Ya ulun awas jadi ketua komite di Mantiga itu 3 wilayah kan. Ini anak ulun satu dulu. Hanya saya 2 minggu ini habis jabatan ulun di situ. Ulun sudah lolos keluar. Ulun pun tidak lagi jalan menggunakan diri juga. Pas habis itu sudah. Ulun membawa iska juga bisa tak bawa gawe jangan ini juga kan. Bisa bagi dinas juga jangan biar pengadaan iska lagi banyak juga. Jadi rehat itu kalau di proses juga. Kan memang ada belakang ini profesi ulunnya namanya ini kawan juga keluar dalam kawan hampir. Jadi kadang-kadang kan jamnya lain ya kalau acara sama dia jam kulit jam 4. Enakan memang jadi pandiri cukup benar. Dan boleh juga gitu. Nah, jadi berbicara tentang bagaimana akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kan sudah tahu kita di masa remaja itu sudah diberi gelar apa? Al-Amin. Al-Amin itu orang yang amanah, orang yang sangat dipercaya. Bahkan Rasulullah itu pada pernah berdusta sekali juga. Coba kita bercermin ke dalam diri kita. Berapa kali sehari kita berdusta? Air buku, air sekolah. Hanya tuh orang perokok itu. Beres kuikan menuri, bah abur, bah rumah. Itu karena ada karuan. Kita perlu mengembangkan diri kita kasihannya orang tua apa sedikit terjadi. Sedangkan kita duit minta sedikit ditukarkan kepada hal-hal yang ada penting. Ya kan berukuk. Kadang-kadang menukar apa kan kadang-kadang. Bah, kalau nak belajar melupuk kayak sekolahan yang beginian juga. Cari ini ada sekali di lapangan di warna. Kan betul belajar melupuk. Kenapa? Akhlak Nabi ini sampai sekarang ini sudah banyak diabaikan. Ada lagi orang jujur menanamkan nilai kejujuran. Makanya kalau orang pintar itu banyak aja. Cuma yang jujur orang alih dicari. Kan benar orang pintar, sekolah itu pintar, lagi 1, 2 sekolah, pintar orang cerdas, tapi mencari nama jujur itu sulit luar biasa. Inilah Rasulullah. Makanya ketika terjadi parihatan Baitullah, setelah kaum Quraisy selesai melihat Baitullah, terjadi masalah waktu itu. Apa masalahnya? Setiap suku-suku di Quraisy itu berebut hendak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Karena mereka merasa paling berhak. Ujar suku Anu kami yang berhak. Ujar suku Anu kami, boleh ada. Hampir terjadi perkelahian, peperangan, kemudian gara-gara berebut hendak Hajar Aswad di tempat. Akhirnya timbul kesepakatan, ini aja. Siapa yang pertama masuk ke dalam pintu masjid ini, ialah yang berhak meletakkan Hajar Aswad di tempat. Siapa kira teman duluan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan karena ada sebab sayembara tersebut Nabi kita pendahuluan, karena memang kebiasaan Nabi beliau orang yang paling pendahuluan terus. Jadi ketika orang-orang suku di Makkah tahu bahwa pendahuluan Nabi, mereka berkata, oh kalau Muhammad, kami kan jadi masalah. Kami percaya, kami setuju aja. Tapi kalau boneka ada jenazah itu, tapi kalau Muhammad tujuannya juga ada mereka ada juga. Tapi bagaimana indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
beliau menghamparkan selendang beliau. Diurak selendang, beliau letakkan Hajar Aswad di tengah. Kemudian beliau memerintahkan kepada setiap perwakilan kepala suku untuk mengangkat 4 sudut selendang beliau. Telah diangkat, Nabi mengambil Hajar Aswad tersebut dan beliau meletakkan ke tempatnya. Akhirnya suku-suku di Makkah berkata, alangkah bodohnya kita. Hampir-hampir kita kealahian, tidak seperti Muhammad yang walaupun usianya muda, tapi pikirannya sudah luar biasa bijaksana. Ada jadi malah itu kecerdasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa dalam berpikir di masa itu. Yang ada terpikir terlintas di benak orang-orang lain daripada Nabi waktu itu. Nah, makanya ujar Imam Al-Busiri, beliau mengatakan kafa bil ilmi fil ummi mu'jizat. Cukup bukti sebagai mukjizat Rasulullah itu lahir sebagai seorang yang ummi, tidak pernah belajar baca tulis, tapi ilmu dan pengetahuan beliau luar biasa. Itu bukti mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat sekalian yang ulun muliakan. Jadi kalau kita kembali berusaha untuk meneladani akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah kejayaan di masyarakat itu akan ada. Seorang anak dia paham bagaimana bergaul dengan orang yang lebih tua daripada diri. Kalau kita orang tua ini kayak kalau benda, bagian gaulun kalau ini, bagaimana seseorang itu dia bisa mengasihi orang yang lebih muda daripada dirinya. Jadi bila orang itu memahami konsep akhlak Nabi yang kayak ini, insya Allah ada istilah dalam lembaga-lembaga pendidikan itu bullying itu ada, perundungan ada, karena mereka memahami bagaimana sikap setiap seseorang itu dalam bergaul. Lawan guru kayak apa? Nanti ini yang perlu kita hidupkan kembali dalam kesadaran seharian kita. Dengan orang tua yang kayak belum bertahun tahun memang kuitan itu kena sekolah kayak imbah kena sekolah saling kan cium tangan lah, cium tangan apa? Ada duit aja kan? Bila diminta tuh kita beri aja tujuan sama sekolah ya Allah. Di sini kalau dia jual deh, kalau jual dia kalau kena sekolah tuh cium tangan mama, cium tangan apa? Apa yang paling penting? Minta doa kalau di sini, mak, bah, doakan dan sukses dalam menuntut ilmu. Nah, itu akhlak yang baik. Sampai dengan tahun yang itu aja kabul doa orang tua minta lah. Ini lawan kita nggak ada tahu sambil menyelingar pusuan di halaman. Kenapa di belakang? Pesan tidur. Pulang jauh, jalan apa itu? Boy, berangkat boy. Kalau kita boy, berangkat boy aja. Jadi kita ngapain nih? Oke men, biar. Ngapain kita lalu sama ini juga. Allah. Jauh daripada mudik hati yang baik sebenarnya. Kan bukan ajaran Islam namanya itu. Kan bagus cinta mama, doakan ulun, dan sukses. Hanya assalamualaikum. Berangkat dengan niat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Ini akhlak yang baik. Kadang-kadang mohon maaf di kelas anak-anak hendak keluar aja kan bisa permisi guru. Julius kenapa kami 5 kalinya kenapa kami kepada dan aku sekali keluar sekali mengantuk juga. Cuma bagaimana akhlak dan adab itu menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Orang tuh berilmu, pintar, cerdas, telik, tapi bila ada perhatian, nah nilainya biar. Makanya biar berkata Arab, maka al-adab kau kan ilmi. Adab itu di atas ilmu pengetahuan. Yang pintar, kalau beradab, kalau berakal, ada nilai di mata masyarakat. Bahkan di mata Allah walaupun tinggi, bila ada nilai berbeda. Makanya akhlak Nabi itu, beliau sebenarnya menarik simpati manusia untuk bisa beriman kepada Allah. Apa senjata utama? Akhlak sedikit aja. Makanya ketika Abu Dzar Al-Ghifari, orang suku Ghifar, sahabat Rasulullah,
Abu Dzar Al-Ghifari. Ada yang tahu lah nama Abu Dzar ini? Siapa ngarang asli sini? Jundub bin Junadah. Itu ngarang Abu Dzar Al-Ghifari. Ngarang asli itu Jundub bin Junadah. Ketika beliau mendengar kabar ada seorang laki-laki yang mengaku sebagai utusan Tuhan, Abu Dzar itu orang berpikir bijaksana sendiri. Ada langsung menolak, ada langsung menerima, ada juga. Atau ada emosi itu, ada juga ada. Cuma Abu Dzar ini memerintahkan saudaranya yang bernama Unais, wahai saudaraku, coba Pak, biar makan. Selidiki Pak yang bernama Muhammad itu seperti apa kira? Nama aku seorang utusan Tuhan. Berangkat Unais di Makkah, dari Jepar ke Makkah jauh juga. Untung berangkat di Unais ke Cilik itu tak jauh juga. Setelah beberapa hari di Makkah, si Unais menyelidiki bagaimana laki-laki yang mau mengaku sebagai utusan Tuhan. Setelah beberapa hari kembali. Jadi ujar-ujar, wahai saudaraku, bagaimana wahai saudaraku yang bernama Muhammad? Ujar si Unais berkata, wahai saudaraku, nak ulun lihat yang bernama Muhammad ini dia memerintahkan manusia untuk mentauhidkan atau mengesahkan Tuhan. Dan dia memerintahkan kepada manusia untuk berakhlak yang baik, beradab yang santun. Lalu dia Abu Dzar kayak mendapat manusia ketika Muhammad melakukan itu macam-macam baik dia Unais. Ada yang mengatakan Muhammad itu orang yang ahli syair, pandai bicara. Ada yang mengatakan Muhammad itu tukang sihir. Ada yang mengatakan Muhammad itu sebagai dukun. Dukun tukang sihir bedanya apa? Tahu lah kan? Kalau tukang sihir itu tongkat tali senjatanya. Kalau dukun tuntas benar-benar di tangan dari dia. Sampai sepuluhnya berisi cincin. Nah, kira-kira berapa? Kawan dukun itu lebih kemandi kurangnya. Cuma orang ini menyebut orang pintar lah, menyebut orang pintar lebih dari nanti. Kenapa tinggal orang pintar? Karena nanti datang dengan pintarnya. Jadi ujar Abu Dzar Al-Ghifari berkata dalam hati ini, demi Tuhan saja Muhammad itu benar. Orang-orang yang mendustakan itu salah saja. Jadi Abu Dzar ini pada saat sudah mendengarkan itu kalau puas berangkat sini keluar Makkah seorang. Kebicik keluar, ada imam keluar doa. Tak kenal itu imam. Jadi sampai ke Makkah bertakon di mana rumah Muhammad yang pada orang ini. Kebetulan yang ditakon ini orangnya ada 7 Nabi. Maka waktu itu Rasulullah dakwah masih sembunyi-sembunyi aja. Akhirnya yang ditakon ini bagi awal, ini orang mana nih? Menakoni Muhammad. Kenapa pada datangan orang-orang musyrik Makkah? Pukuli orang Abu Dzar ini, pukuli orang sampai siup. Ketika sadar beliau ke Masjidil Haram, minum air Zam-Zam, membasuh luka-luka beliau dengan air Zam-Zam, kemudian beliau begadang di situ. Maka bersama duit ada di situ, bersama bekal ada di situ. Jauh dari kampung halaman. Berapa hari sih begadang di Masjidil Haram? 30 malam. Baju Zam-Zam ini minum. Zam-Zam itu, baju Zam-Zam itu gula ada, itu putih kok. Makanya dulu tuh cara baju putih itu, masuk lagi orang. Nah, sebenarnya minum lagi dulu di jual. Cuma nyaman baju putih ini gak ada para orang-orang kayaknya. Saya, kalau bapak sudah biasa aja. Nah, tapi 30 malam kita makan minum Zam-Zam aja awak sini dalam waktu. Bisa berkali. Nah, ketika di suatu malam yang sepi sunyi, Abu Dzar ini begadang di Masjidil Haram itu tiba-tiba beliau seorang laki-laki masuk kamar berjalan, masuk mencium Hajar Aswad. Kemudian tawaf di Baitullah. Setelah selesai tawaf, beliau hampiri orang tersebut. Lalu ujar Abu Dzar Al-Ghifari, beliau berkata, Assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian dijawab Nabi kita, Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi orang-orang yang pertama mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah, itulah Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi kalau mengucap salam, dijawab salam dari Nabi kita.
Abu Dzar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Beliau masuk Islam. Nah, hanya sekali itu pertemuan. Dan iyalah Nabi kada tahu dia belum bisa yakin inilah Rasulullah. Jadi siap biar ulun dari suku Gifar wahai Rasulullah. Jadi Nabi karena engkau sudah beriman kepada Allah, pulang dulu di Nabi. Ujar Abu Dzar ulun hendak balik ke Rasulullah. Sebelum ulun meneriakkan keimanan ulun di hadapan orang banyak. Ujar Nabi belum saatnya wahai Abu Dzar. No, itu Nabi masih jawab sembunyi-sembunyi. Keesokan harinya, pas kebanyakannya orang di sekitar Ka'bah tuh, Abu Dzar berteriak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, memang pada kayak samur orang gula ada tanah orang-orang Mekah ada 7 Nabi itu pukuli orang pulang biar siup pulang. Untung ada Sayyidina Abbas. Ya Sayyidina Abbas, alias tahu nih orang mana? Ini orang Gifar. Kita berusaha berdagang melewati kampungnya, namun dijaga kita ada lagi usaha. Ya ambil orang pukuli. Esok hari bakuliah emang sekali pukuli orang pulang. 3 kali menjadi pukuli orang aja. Tapi karena keimanan yang luar biasa kepada Allah, teguhnya iman segitu ada dapat juga. Hanya segitu boleh. Imbah boleh kagipar berkisah lawan saudaranya Unais, sejak masuk Islam dengan Unais pun masuk Islam. Lalu mereka mendatangi ibu mereka, kami pun masuk Islam mengikuti ajaran Muhammad. Mereka pun ibunya pun masuk Islam. Kemudian Abu Dzar menyampaikan kabar tersebut kepada kaumnya penduduk Gifar. Maka penduduk suku Gifar itu separuh masuk Islam. Setelah peristiwa hijrah, maka seluruh suku Gifar masuk Islam bersama-sama. Hingga Nabi kita pun berkata, Gifar, ghafarallahu lahu jami'an. Suku Gifar, Allah mengampuni mereka. Nah ini salah satu bijaksananya salah seorang sahabat yang berpikir ketika mendengar bahwa seorang laki-laki sebagai utusan Tuhan, beliau menyelidiki amat. Puji sihir bila orang menyuruh mengesahkan Tuhan memerintahkan kepada orang lain untuk berakhlak berhati yang indah, itulah manusia sifat kata beliau. Karena akhlak inilah kata beliau, namaulah derajat manusia setinggi di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Makanya orang Bahari, mohon maaf, kalau orang Bahari itu bisa anak binian, Nabi yang bila mencari laki yang berkapih Allah. Artinya berkapih itu panjang yang ada ngalih, nah saya malah jadi tiang yang berkapih. Kau ini mah ya Pak. Nah kita belum mencari laki yang berkapih lah, janda, bahaya, berburut, berkapih. Burut. Bagus tetapi itu ya, tetapi itu nyaman, mengenakan, ada alih, kipas. Nah, buruk tetapi harus selawan. Di dalam paling selawan apa? Artinya orang dahulu tuh cari akan memberi ada alih malah jadi ajar, nama didik dia, nama ajar dia. Nah makanya Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa? Tujuan utama beliau, misi utama beliau apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak Rasulullah. Bukan apa-apa. Bukan di zaman jahiliyah ada orang yang berbelakang kayak Nabi SAW. Makanya menjadi Imam Al-Bukhari pulang. Ujar sirin cukup bukti sebagai mukjizat Nabi itu terlahir sebagai orang yang tidak punya apa, sirin yakin lahir, tapi akhlak beliau kayak apa? Indah luar biasa. Biasanya kalau anak yatim tuh kayak apa ya? Di kampung orang anak yatim halus masih apa meninggal macam dalam bicaraan dia. Tapi Rasulullah yatim akhlak sirin luar biasa. Nabi itu digelar apa? Qurratul Ain. Arti qurratul ain itu pendingin mata maksudnya. Kenapa Nabi digelari pendingin mata? Karena Nabi kita itu setiap kali berjumpa dengan siapapun, beliau pasti senyum kepada orang lain. Ini dia dulu tujuan. Dulu kamu tahu, assalamualaikum, senyum dulu. Jadi orang ada tahu masalah kita dalam hati itu. Kita manis semua. Ya Allah. Kalau pian mulai di rumah mulai batu terus apa sih? Orang kuehing banyak pahala tuh. Padahal keuangan boleh ikut terus. Itu kakak kalaunya. Jadi beliau digelar qurratul ain karena
wajah Nabi ini senantiasa setiap kali berjumpa dengan orang lain itu manis terus ini, sehingga orang pada tahu problem karena dia ada di sini. Apakah sebetulnya Nabi itu makan ada kamu orang kalau di sini terlalu manis di depan orang lain. Ini aku kita contoh pengajarannya. Ini rasa pulahnya itu bilang mutak semua. Karena dia bilang mutak. Jadi mari buatnya diberi abang beri. Apa ya Pak? Dari sini kita berdua, jadi mari buat menyentuh. Bersama nasi ini, hujan harus lama murid, kan lumbuk murah, cuma bulat-bulat. Jangan kita artinya ada orang tuh tahu masalah kita dalam pendidikan. Kalau di wajah kita mau menutupi itu, makanya Nabi itu sengaja kelaparan, orang tidak tahu. Cuma yang sering kurang tahu tuh ada orang mendengar Nabi itu kelaparan, mendengar apa? Nih waktu saya sembahyang tuh, kalau terus itu bergerak tuh. Di Umar memang Nabi sakit teman awak apa? Sekalinya dikatakan batu di parut sidin di longgar. Batu nama lapar sidin tuh, garis itu di dia saja. Nah lapar, rupanya longgar kalau kelaparan. Jadi bergerak tuh bunyi. Menangis Umar bin Khattab begitu melihat. Sedihnya melihat Rasulullah SAW tidak pernah mengadu kepada orang lain, walaupun beliau dalam keadaan sangat lapar luar biasa, tapi wajah sidin senantiasa ceria di hadapan orang lain. Kita itu juga akan membawa ini akhlak budi pekerti namanya. Itu ini ketahuan benar kalau ada berduit, ada urusan pesaka, kira mutar kucing kepala ini sifat juga. Mungkin ada terkahutnya tuh. Kucing kan yang urut juga dalam berduit kok bunyi, ambil dia di park batis. Mungkin kucingnya itu, tahu orang berduit gitu. Tapi pada bagian udah tampak bahu itu, nah terima gajian itu. Harus tak, kan jadi tirulah bagaimana sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai wajah kita nih maulah pikiran orang tua. Kadang-kadang bila kita mau bilang betul, kita belum menit anak di daerah, mana juga. Apa nak kenalnya itu apa nak dipikirkan? Apa yang sekolah lagi maka ada lagi. Kita terlalu habis ini dibayarkan. Anak kan ada juga nampak itu. Kalau itu sadar mungkin tahu lah juga. Jadi man dua sekolah, orang anak-anak bayar bahaya. Bagaimana akan dibayari kalau duit itu bayar sisi bulan kan tahunan tak? Jadi bayarin. Nah, ayo orang Tuhan yang paham aja juga apa kali Tuhannya anak-anak juga. Yang paling parah ini anak-anak dia Allah kayak nongkrong di kafe itu nah. Itu dia anak bandar duit kan. Karena nongkrong di kafe itu ada seorang anak ada, kedua pembimbingan. Janganlah bagian lah. Maka saat di kafe itu biar larang bahwa ada murah ada. Dia disanggil itu berapa kopi karena adalah olahan untuk Selawi itu sedikit aja. Selawi ribu banyak. Jadi bagaimana kita kembali meneladani akhlak Rasulullah laki-laki dunia jaga jarak dalam bergaul. Coba kita lihat zaman sekarang zaman sekarang nih, makanya perhatianlah. Kadang-kadang lihat mohon maaf nih kepada adik-adik dan kaum perempuan, mohon maaf kaum perempuan. Jika semasa masih sekolah nih, tolong juga dalam berdandan jangan terlalu lewat batas omah. Bila perpisahan hati-hati, ada yang lilik ini namanya luntur, dia dapat bawah siap belum tak oleh mereka. Jadi harus perpisahan itu untuk awas. Lalu dengan budaya anak-anak ini tidak mau dan-dandannya aja. Pokoknya sih perhatian juga sama dirinya. Kan, kalau lewat batas, nang Tuhan, nang putih, nang jamrong deh, nang tangan kayak nang kulit manggis. Jadi kita kok nama nilai itu bukan siapa, orang nama nilai kan tadi kita seorang ada. Namun kita seorang bicara cantiknya aku, tampangnya aku, ini kita menilai. Tapi orang lain kayak apa? Cuma penting benar sederhana dalam penampilan, jangan terlalu berlebihan. Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, khairul umur awsatuha ya Rasulullah.
Sepaling baik perkara kata Rasulullah adalah pertamahan. Jangan terlalu lewat batas baladihan badan. Ini ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai imam. Di antara akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ajarkan kepada kita, kata Nabi kita, hendaklah seorang anak itu jangan lebih keras suaranya daripada orang tuanya. Ini ajaran Nabi. Awan witan jangan terlalu nyaring berpanggil bibit. Lawan guru kayak juga. Dan ketika dipanggil hendaklah menyauti dengan sahutan dan beradab tinggi pun. Kalau orang Arab kalau dipanggil bahasa halus apa? Wahai fulan, bala bahasa Arab itu bala bahasa halus dia. Nah, itu orang kasar sedikit. Tapi kalau yang bala itu bahasa halus. Kita kayak itu juga. Ada makanan tinggi, selamat pagi. Aneh mendidak itu. Sama kayak orang berumah tangga, mohon maaf malah ini langsung berumah tangga ini bapak ibu kan. Namun kawan jangan lagi menjauh laki itu kait. Jangan lagi menjauh kait. Coba akan menjauh itu mamah apa hal. Mengiau laki kait. Apa pendiam? Ya, coba makan Pak. Oke, Mama. Rasulullah itu mengajari kita dari segala aspek kehidupan itu ada di dinamika kita. Makanya ketika salah seorang perdana menteri memutuskan jangan lagi ada kasta di India, perdana menteri siapa tuh? Kan lagian supaya jangan lagi ada kasta di India, perdana menteri siapa? Kasta. Enggak lah. Mahatma Gandhi. Ya, Mahatma Gandhi kan masuk tokoh orang Hindu kan. Beliau pernah berbicara di hadapan masyarakat Hindu di India tuh. Apa masyarakat Hindu mayoritas? Ujar Sidin, wahai orang-orang Hindu kata beliau, siapa yang hendak pindah agama di sini pindah ke Islam saja. Orang Hindu. Kenapa? Karena kata beliau agama Islam itu agama yang paling komplit aturannya. Mulai bangun guling sampai hendak guling ada aturan. Masuk WC ada aturan. Masuk WC dulu baris berapa? Batas kiri keluar. Ada juga bacaannya tuh. Ini Islam aturan. Masuk masjid. Batas berapa dulu? Keluar masjid. Masuk kuburan. Baik. Ucung benar. Jadi Islam aturan luar biasa. Mahatma Gandhi tokoh Hindu sampai-sampai dia berkata pada orang-orang Hindu di sini agama paling komplit aturannya adalah agama Islam. Sampai-sampai dalam aturan berumah tangga, anak kepada orang tua, anak kepada kawan-kawannya, kepada gurunya, dan kepada siapapun ada yang perlu dijaga. Ada batasan-batasan yang sudah diajarkan kepada kita. Makanya seorang istri yang cantik, yang menghormati kepada suaminya. Ciri perempuan itu dia Rasulullah menghormati kepada suaminya, memuliakan kepada suaminya. Dia tidak berani memandang kepada wajah suami. Itu perempuan itu gitu. Karena menghormati dia loh. Saking memuliakan. Wah ini kita lihat nih. Allah, laki camang mencilik sama bini. Apa mau bini lahir kan? Yang kayak ini, bini wanita lawan laki. Ada pencarian masuk surga. Kejadian itu mohon maaf, udah berumah tangga. Bila ini Isya duduk di hadapan cermin, bersurai bangun, nggak pulang pakai lipstick, maka miripnya Najura itu. Pakai bedak pulang, nawarkan nomor tiket. Rambut disurai pulang, memakai baju yang tidur yang warna pink yang transparan. Jadi nalak kiri tarawihnya jadi
imam dia dari orang terlibat dengan dirinya. Jadi lelaki ini kan mau berlari itu perempuan yang memakai ajaran Rasulullah. Kami nambiti play bisa untuk bersuruh kada marah. Saya sangat halal. Bibir begincu kata begini ini hilang. Mau haju. Itu dasar kafir kematiannya. Abu ini bisa hilang laki ini kemana di nabi ini orang gimana saja cuma kawan dia kemana sampai aja kesulitan api di jam 1 ada bulik gobalum masjid dia jam 1 sudah hari ada bulik malam aku sih membuling anak hantu di rumahku dulu ada kau bulik dulu kan siapa yang salah itu siapa yang salah deh yang salah dua salah. Nabi ini hendak mengas laki kalau memodali kan iya ini bapak begini hendak tampil bunga saya orang karena nukar ginjol itu lagi kalau nukar itu patungging hari ahad di lomba itu di pasar ginjol ini lagi 10.000 karena ginjol 10.000 mungkin menawar 8.000 orang lah aja. Ayo kita menjual sama laris. Itu 8.000 murahnya. Tuhan memakainya seriawan. Karena lumbung orang antrak lebih orang dulu. Jadi penting kita menjalankan aturan-aturan yang sudah diajarkan di baginda Rasulullah. Makanya di zaman Nabi itu kan ada saling peduli, ada saling perhatian. Ada sahabat itu saling gelisah. Walaupun hidup mereka kadang-kadang dalam kesederhanaan yang luar biasa, tapi kadang-kadang mengeluh, kadang-kadang ibadah mereka itu melusuk. Karena mereka semua mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Akhlak yang utama kita bangun dalam diri kita zaman awal ini. Bagaimana kita beradab berkurang lain. Apalagi lah kita kenal guru biarlah. Guru ini biar berusaha kumpul, jangan coba-coba dianggap primitif. Ujarlah pemuda sekumpul ada orang yang puluhan tahun mengamalkan salawat 1.000 sehari bagi salawat. Anggap guru 1.000 orang puluhan tahun dan mengamalkan ada bermimpi bertemu Nabi belum. Nah apa lagi masalahnya? Karena tersebut ini karena ada kawan gurunya itu sehingga ada bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Makanya Sayyidina Ali beliau pernah berkata, "Ana abdu man 'allamani harfan wahida." Aku kata beliau rela menjadi seorang budak dari seseorang yang mengajarkan kepadaku walaupun hanya satu huruf. Saking mulianya guru. Jaga akhlak dan budi pekerti dia melawan guru. Walaupun zaman orang yang dari sekolah ini bertemu sidin, beri salam sidin. Assalamualaikum guru. Ingat kalau ulun. Siapa aja sidin? Narajak bolos bahari, jadi nak kau ini biar jadi satpam boleh, alhamdulillah jadi kan, ujungnya kau bolos jadi satpam, kuburan, biar ada tuan guru itu jaga benar, karena ujian Nabi siapa yang memberi salam lawan gurunya, dia laksana bersedekah 1.000 ekor kuda di jalan Allah. Kadang-kadang guru mengambil jauh di lastik. Kalau di sini berbalik atau nyari dia aku plastik guru mulai jauh. Nah ini durhaka dengan guru yang ini makanya Nabi mengajarkan akhlak berpekerti dalam setiap aspek kehidupan yang luar biasa. Bagaimana akhlak ketika kita makan? Anda dilajari ke Rasulullah. Kita akhlak waktu makan tuh ya. Makan lawan tangan kanan. Dan makan dari Nabi SAW suapannya jangan terlalu kenal dihalusi ya Rasulullah supaya ada kali kita bangunnya. Ini akhlak yang diajari Nabi itu termasuk sunnah beliau. Dan menjadi Nabi kita kalau kita makan itu tunggal suapan, jangan piring-piringnya jadi tabur. Ini menjadi Nabi kalau kita tangan-tangannya kalau makan suapannya dihalusi jangan terlalu kenal. Dan menjadi Nabi kita waktu kita makan itu bila hendak batuk ditahani kasihan kawan di hijab. Nah ini batuk hambur-hambur usia nanti kawan terus setelah tetamu biar kayak di orang aruh sidin itu orang tua pendahuluan nanti makan enggak makan situ masih makanan di orang aruh coba gigi palsu sidin yang itu ini besok kacauan
Ini minum sih, banyaknya ambihan biar orang makan tahu lah. Tapi tidak bisa menjaga etika karena tapi itu masih macam-macam lah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, apabila kalian di Nabi kita makan bersama dengan kawan-kawan ya Rasulullah, jangan mengambil lauk yang ada di hadapan kawan, di hadapan kita aja. Yang kau di kawan habis. Hanya kami itu dalam makan dan bila orang Arab bersorong di iwak bilang mati lampu, iwak sorongnya itu kopi lagi. Bilang jangan makan kali itu kan ini. Belum sebutin ada tujuh di orang Arab itu biar kayak pas bulan kedua itu udah bersorong orang bersorong. Nah, bulan kedua masih bersorong. Ini udah kalau ini lengkap menggandal itu. Bisa kepala tangan berita. Jadi kalau ketiga pengalamannya lagi. Sudah masuk ke etika jualan ada berdua masih jadi biasa apa yang untuk makan berdua dulu bersorong jangan supaya sama-sama makannya kalau bersorong nah pahamnya dadanya kalau luar tinggal guru halarnya Ustaz kalau berbulu halarnya berintip ini ada kisah dulu baik bila orang bersorong yang penuh gana singgah saja dia pun ada saja. Kalian yang dorong Arab belum pernah balik sini dia akan di sini. Kami banyak perhatian juga makanya di sini jangan itu harus. Jadi pas ada orang taruhan kan, tuan rumahnya paham dia juga. Dirisakan sapal Tuhan. Kalau gak itu hari teman baru. Malam bahaya, jangan lampu orang Arab. Wahil masa sapal itu. Jadi waktu bersuruh dia pernah di sini. Aku pernah kelingkar. Jadi pas sudah makanan orang ibarat, kecil jangan ada undang-undang, gue boleh di sini dalam. Kalau mau ikut kapal, lagi, kambing ini ditarik ya pulang marah. Nah jadi intinya, setiap kali kita memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita kembali menghidupkan dan memfiguri kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana beliau merupakan salah satu teladan yang utama dalam kehidupan kita sebagai firman Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah yang sudah dibacakan oleh adik kita tadi di awal permulaan acara kita. Nanti kita merupakan uswah kita teladan dalam setiap aspek kehidupan kita sebagai orang-orang beriman sebagai umat beliau. Jadi mudah-mudahan yang peringatan Maulid Nabi yang setiap tahun kita laksanakan kita bisa meneladani akhlak budi pekerti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saringlah apa yang masuk dari budaya-budaya luar, apa yang kita lihat daripada teknologi yang kita pegang, saring. Jangan sampai itu menyesatkan diri kita. Belajarlah kita membaca sejarah bagaimana kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, buku sirah nabawiyah, bagaimana kehidupan Nabi, dan mudah-mudahan dan meneladani akhlak budi pekerti Nabi. Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Dan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil mahsyar. Amin. Allahumma amin. Mungkin ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah khilaf banyak-banyak minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.